warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri NIM A1C321011. Di sini saya akan mewawancarai guru fisika yaitu Ibu Eka. Bagaimana cara Ibu menanamkan pemahaman tentang pembelajaran fisika ke peserta didik? Memberikan contoh-contoh kontekstual yang berhubungan dengan pelajaran fisika, misalnya kalor. Akan mudah manakah cara Ibu menanamkan sikap sosial dalam pembelajaran fisika kepada peserta didik? Mereka melalui kerja kelompok ya. Jadi dalam misalnya ada kerja kelompok dalam pembelajaran fisika, maka ada nanti sikap sosial. Ada cara khusus yang diterapkan dalam menunjukkan sikap dan perilaku baik dalam belajar kepada fisika didik. Oke, dari diri sendiri dulu ya. Artinya kita harus mampu menjadi model untuk peserta didik kita, sehingga nanti dengan kita memberikan sikap yang baik, perangai yang baik, maka dengan sendiri Cara menanamkan sikap pelajaran terutama saat pembelajaran di laboratorium. pelaksanaan laboratorium, kita harus memberikan dulu aturan-aturan atau tata cara dalam pelaksanaan dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran fisika, bagaimana cara Ibu mengembangkan kemampuan dan kreativitas yang Itu melalui praktek di laboratorium ya. Seandainya kalau kita masuk di laboratorium, anak-anak itu bisa memunculkan kreativitasnya, misalnya bisa dengan sendirinya nanti. PP nomor 57 tahun 2021 Standar Pendidikan Nasional dijelaskan yaitu pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu melaksanakan standar nasional terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu fisika? Tergantung di dalam pencapaian pembelajaran anak-anak kita itu dalam saat proses pembelajaran fisika ya. Misalnya bagaimana keberhasilannya nanti di dalam salah satunya pelaksanaan ujian nasional, nilainya itu di mana. Kalau sudah mampu atau nilainya bagus, berarti dia sudah bisa menerapkan atau bersaing di dalam nasionalnya, terutama nanti kita lihat dalam nilai fisikanya. Penilaian itu kan sudah diberikan oleh pemerintah ya, artinya ada penilaian yang kognitif, ada yang keterampilan, jadi kita penilaiannya itu mengikuti assessment ataupun penilaian yang diberikan oleh pemerintah. Kompetensi guru fisika, salah satunya yaitu proses berpikir secara fisika. Menurut proses berpikir secara fisika itu bagaimana? Secara kritis, misalnya memberikan LKPD yang memancing ataupun memberikan motivasi agar anak itu termotivasi atau berpikir kritis. Yang pertama, satu mengenai standar pendidikan nasional tahun 2021, salah satunya yaitu tahapan pendidikan berdasarkan tujuan dan kemampuan yang dikembangkan. Tujuan dan kemampuan apa yang Ibu fokuskan kepada siswa dalam landasan ilmu fisika? Yang saya fokuskan hari ini yaitu terutama lebih banyak di lab ya, artinya dengan adanya di lab, anak-anak ini nanti terbiasa bekerja, berpikir kritis, sehingga nanti apa target dan standar kelulusan dari Ibu sendiri siswa dalam pembelajaran fisika? Standar kelulusan yang saya berikan sih sejauh mana anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan atau Ibu berikan maupun dari LKPD, soal itu merupakan Ibu, bagaimana pengaruh pemahaman kode etik guru terhadap proses pembelajaran fisika di dalam kelas? Sebagai guru harus menjadi model. Kalau kita tidak mempunyai kode etik yang baik, maka nanti siswa kita tidak memberikan etika yang baik. Ibu, hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi kualitas terhadap kode etik seorang guru, khususnya menjadi seorang guru fisika? Guru itu harus memberikan kode etika yang baik atau bisa nanti kita ditiru oleh peserta didik. Bagaimanakah pendapat Ibu untuk mengatasi pelanggaran kode etik guru yang terkait dengan pelanggaran hukum, misalnya kekerasan terhadap peserta didik? Sejauh ini saya juga kurang setuju ya dengan Untuk mewujudkan tugas dari pendidik, metode dan strategi pembelajaran seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran fisika?
Metodenya banyak ya, metode misalnya metode diskusi, metode jigsaw, kelompok kelas, strategi pembelajaran yang kita berikan itu yaitu bagaimana cara kita untuk memberikan atau membuat anak itu bergiat dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi salah satunya itu ada diskusi seperti itu. Apa yang Ibu lakukan ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung? Ada beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan Ibu saat sedang menerangkan materi pembelajaran. Lebih dahulu menegur. Dengan menegur maka kita akan memberikan apalagi nasihat bahwa itu tidak mencerminkan sifat yang baik. Bagaimanakah cara otak, hati, dan tangan dari peserta didik bisa sejalan agar bisa memahami materi yang Ibu jelaskan? Lihat atau kita guru kan harus mempelajari psikologi anak ya. Psikologi anak misalnya kita bisa memperhatikan gerak-gerik anak itu apakah yang dia dilakukan di sana, sehingga nanti dengan mengamati gerak-gerak yang terjadinya kita akan memahami apa yang dia alami. Manakah cara Ibu agar bisa membentuk kepribadian peserta didik yang baik di dalam kelas? Peserta didik itu terlebih dahulu kita guru sebagai model harus terlebih dahulu kita menunjukkan kepribadian yang baik akan ditiru oleh peserta didik. Yang harus ditingkatkan oleh guru fisika di masa pandemi saat ini. Kan itu terutama penggunaan IT ya, penggunaan IT. Karena tanpa IT dalam pandemi ini tidak akan berjalan lancar. Misalnya penggunaan Google Classroom, like worksheet. Jadi semuanya harus belajar dalam penggunaan IT. Menurut Ibu, bagaimana cara bersikap profesional dalam mengajar pelajaran fisika di dalam kelas? Belajar di dalam kelas sesuai dengan bidang kita. Misalnya mengajarkan materi dengan tepat, terutama kita juga harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan itu karena itu menunjukkan kedisiplinan yang mencerminkan keprofesionalan kita sebagai pendidik. Bagaimana cara Ibu menerapkan kompetensi kepribadian saat proses belajar mengajar dalam Sifat yang baik, karakter yang baik kepada peserta didik. Apakah kebutuhan seperti laboratorium sudah memenuhi standar proses untuk menunjang kegiatan pembelajaran fisika? Kalau sejauh ini di sekolah kami sudah bisa meningkatkan proses pembelajaran, tinggal tingkatkan kembali sih dalam penggunaan laboratorium. Ya, bagaimanakah cara siswa beretika yang baik dengan guru, lingkungan sekolah, dan sesama siswa lain? Yang terutama itu tadi yang pertama tadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita, kemudian kita memberikan sosialisasi kepada peserta didik bagaimana misalnya bersikap yang baik, bekerja sama dengan lingkungan sekolah, dan bekerja sama dengan lingkungan sesama. Bagaimana supaya siswa mempunyai skill dalam pembelajaran fisika? Sejak lahir ya, tetapi untuk menumbuhkannya itu kita harus bawa anak itu ke laboratorium. Artinya kalau semakin banyak bekerja di laboratorium itu skillnya itu nanti akan semakin kelihatan. Bagaimana cara mendidik peserta didik dalam pembelajaran fisika? Belajar bidang studi fisika ya, belajar bidang studi fisika, soal-soalnya. Jadi nanti kalau kita belajar dengan mengajar, Bagaimanakah cara beretika dalam menyampaikan materi? dalam beretika saat mengajar kita tidak boleh misalnya salah satunya membuli anak ya, hargai peserta didik itu sebagai individu yang bagus lah. Jadi Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk menjawab soal-soal wawancara. selamat pagi semuanya.